Halo semua, kembali lagi bersama Sir Billy di sini. Di video kali ini kita akan membahas tentang kenaikan titik didih dan penurunan titik beku untuk larutan non-elektrolit. Yang pertama, kita akan membahas definisi titik didih dan titik beku dari larutan. Mendidih adalah keadaan di mana tekanan uap cairan sama dengan tekanan uap udara luar. Pada keadaan ini, penguapan terjadi di seluruh bagian cairan. Suhu pada saat suatu cairan mendidih disebut titik didih atau TB. T itu adalah temperatur, B itu dari kata boiling atau mendidih. Sedangkan membeku adalah keadaan merapatnya molekul-molekul zat cair membentuk gaya antar molekul yang sangat kuat, yaitu gaya kohesif, sehingga terbentuk zat padat. Keadaan ini tercapai pada saat tekanan uap zat cair sama dengan tekanan uap padatannya. Suhu pada saat membeku disebut titik beku atau TF. Sekali lagi, T itu adalah temperatur dan F adalah dari kata freezing atau membeku. Mengapa titik didih bisa naik? Mengapa titik beku bisa turun? Jika suatu zat terlarut sukar menguap, dilarutkan dalam suatu pelarut, molekul-molekul pelarut yang terikat pada partikel-partikel zat terlarut menjadi lebih sulit untuk memutuskan ikatan dan berubah fase dari cair ke gas atau menguap, sehingga dibutuhkan suhu yang lebih tinggi agar larutan dapat mendidih. Titik didih larutan naik. Akibatnya, titik didih larutan menjadi lebih tinggi dari titik didih pelarut murninya. Dan mengapa titik beku bisa turun? Jika suatu zat terlarut sukar menguap dilarutkan dalam suatu pelarut, partikel-partikel zat terlarut mengganggu gaya kohesif molekul-molekul pelarut, membuat larutan menjadi lebih sulit menjadi padat atau membeku, sehingga dibutuhkan suhu yang lebih rendah agar dapat membeku, titik bekunya turun. Akibatnya, titik beku larutan lebih rendah dari titik beku pelarut murninya. Sekarang kita masuk dalam perhitungan. Kenaikan titik didih atau delta TB dan penurunan titik beku atau delta TF bergantung pada jumlah partikel atau konsentrasi zat terlarut dalam larutan. Konsentrasi dalam hal ini yaitu molalitas atau M kecil. Sekarang kita lihat cara menghitung delta TB. Delta TB sama dengan KB dikali M, atau bila diuraikan akan menjadi seperti ini. Selanjutnya, cara menghitung titik didih larutan atau TB larutan. TB larutan sama dengan TB pelarut ditambah delta TB. Delta TB yang di sini didapatkan dari rumus delta TB yang di atas. Berikut, menghitung delta TF. Delta TF sama dengan KF dikali M. Bila diuraikan akan menjadi seperti ini. Terakhir, cara menghitung titik beku larutan atau TF larutan. TF larutan sama dengan TF pelarut dikurang delta TF. Delta TF dihitung dulu menggunakan rumus yang ada di sini.
pada tekanan normal 1 atm sama dengan 760 mmHg, Tb pelarut, dalam hal ini air, adalah 100 derajat Celcius. Berarti di sini adalah 100 derajat Celcius. Dan TF pelarut atau titik beku pelarut dalam hal ini air adalah 0 derajat Celcius. Berarti nanti di sini 0. Berikut keterangannya. Delta TB sama dengan kenaikan titik didih larutan, satuannya derajat Celcius. Delta TF sama dengan penurunan titik beku larutan, satuannya juga derajat Celcius. Gram A massa pelarut, gram B massa saat terlarut, KB sama dengan tetapan kenaikan titik didih molal, dan KF tetapan penurunan titik beku molal. Satuannya sama, derajat Celcius per molal. Mari kita pelajari contoh soalnya. Contoh soal yang pertama, sebanyak 8 gram zat non-elektrolit dilarutkan ke dalam 200 gram air. Jika diketahui tetapan kenaikan titik didih air 0,52 derajat Celcius per molal dan massa molekul relatif zat non-elektrolit adalah 40, hitung kenaikan titik didih larutan. Jadi kita tulis dulu apa yang diketahui. Diketahui 8 gram zat non-elektrolit itu berarti zat terlarut, gram B sama dengan 8 gram. Berikutnya 200 gram air, ini adalah gram A, gram pelarut 200 gram. Diketahui tetapan kenaikan titik didih 0,52, berarti KB air sama dengan 0,52 derajat Celcius per M. Berikut MRB sama dengan 40. Yang ditanya adalah kenaikan titik didih, berarti delta T itu sama dengan gram. Penyelesaian, kita langsung tulis dulu rumus dari delta TB. Delta TB sama dengan KB dikali M. Sekarang kita lihat apa yang diketahui. Yang telah diketahui adalah KB air. M belum diketahui, berarti langkah pertama kita hitung M terlebih dahulu. M sama dengan gram B per MRB kali 1000 per gram A. Ini sama dengan gram B 8 per 40 dikali 1000 per gram A 200. Ini bila dihitung 8 per 40 itu 0,2 dikali 1000 per 200 kali 5. 0,2 kali 5 didapat 1 molar. Langkah selanjutnya adalah bila kita telah menemukan M, berarti kita boleh langsung menghitung delta TB sama dengan KB 0,52 dikali 1. Ini sama dengan 0,52 derajat Celcius. Selanjutnya kita masuk pada contoh soal yang kedua. Hitunglah titik beku serta titik didih larutan yang mengandung 18 gram glukosa Mr180 dalam 500 gram air.
Diketahui tetapan kenaikan titik didih molal air 0,52 derajat Celcius per molal dan tetapan penurunan titik buku air 1,86 derajat Celcius per molal. Kita tentukan dulu apa yang diketahui. Diketahui 18 gram glukosa, berarti ini adalah gram B sama dengan 18 gram. Berikut MRB itu sama dengan 180. Berikut air, berarti gram A ini adalah pelarut 500. Selanjutnya KB air 0,52 derajat Celcius per molal dan KF air 1,86 derajat Celcius per molal. Yang ditanya adalah titik beku, TF larutan, dan TB larutan. Itu berapa? Penyelesaiannya. Nah, kalau soal model seperti ini, kita langsung hitung terlebih dahulu adalah molalitasnya. M sama dengan gram B per MRB dikali 1000 per gram A. Ini sama dengan 18 per 180 dikali 1000 per 500. Ini sama dengan 0,2 molal. Langkah selanjutnya adalah hitung nilai delta TF. Delta TF itu sama dengan KF kali M. Nah, karena KF telah diketahui 1,86 dikali 0,2. Ini didapat 0,372 derajat Celcius. 0,372 derajat Celcius. Selanjutnya delta TB itu sama dengan KB dikali M sama dengan 0,52 dikali 0,2 sama dengan 0,104 derajat Celcius. Nah, sekarang kita hitung TF larutan. Nah, TF larutan itu sama dengan TF pelarut dikurang delta TF sama dengan air membeku pada 0 derajat Celcius, berarti 0 dikurang 0,372 sama dengan minus 0,372 derajat Celcius. Selanjutnya TB larutan sama dengan TB pelarut ditambah delta TB. Ini sama dengan
TB pelarut, air mendidih pada 100 derajat Celcius ditambah delta TB 0,104 sama dengan 100,104 derajat Celcius. Jadi demikian dua contoh soal yang diberikan, kiranya dapat dimengerti. Sekian dulu video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. 감사합니다. 기대해주세요.